Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar dari analisis tadi kasus standar costing dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Randy Stroskinov, baru ada Karisi Jasmine Togatorov, lalu ada Muhammad Rehan Kusdinar. Nah, pada studi kasus kali ini kita menggunakan studi kasus yaitu Coffee Brew. Coffee Brew ini adalah produsen mesin espresso semi otomatis yang ada di Bandung. Nah, pada studi kasus ini kita melihat bahwa ada eh, poin-poin yang memang harus kita analisis, yaitu poin pertama adalah pesanan mendadak 100 unit mesin espresso untuk program CSR. Lalu poin kedua adalah tenaga kerja lepas baru dan tidak berpengalaman. Poin ketiga adalah kondisi lingkungan tidak kondusif atau AC rusak atau panas. Kondisi keempat adalah konflik internal supervisor di tengah produksi. Kondisi kelima adalah komponen impor, bottom and upper base, naik harga akibat pelemahan rupiah. Nah, pada soal pertama, yaitu soalnya berupa berapa anggaran biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk memproduksi 100 unit mesin espresso. Di sini kita membuat tabel dengan isi komponen tabel yaitu nomor komponen, kebutuhan standar, dan harga standar, serta total harga. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat bahwa dari semua total harga dan harga standar, serta kuantitinya memiliki total yaitu 2.929.940.000. Nah, pada bagian 2 ditanyakan bahwa tenaga kerja langsungnya. Nah, untuk mencari tenaga kerja langsung, yaitu kita menggunakan jam standar. Jam standar memiliki rumus yaitu 100 unit dikali 15 jam, yang menghasilkan 1.500 jam. Lalu ada total anggaran TKL atau tenaga kerja langsung, yaitu dengan nilai 1.500 jam dikali 23.700, yang menghasilkan 35.550.000. Selanjutnya. Lalu pada bagian C itu overhead pabrik. Nah, di variabel overhead pabrik ini kita memasukkan variabel-variabel yaitu listrik, maintenance, dan bahan penolong dengan total harga yaitu 4.500 yaitu biaya listrik, ditambah 3.000 untuk biaya maintenance, ditambah 2.500 untuk bahan penolong dengan hasil 10.000 per JTKL. Poin kedua yaitu total overhead variable. Total overhead variable ini adalah 1.500 jam seperti nilai yang kita dapatkan sebelumnya dikali 10.000. Karena tarif overhead variabel itu adalah 10.000, menghasilkan 15 juta rupiah. Variabel ketiga, total overhead tetap dengan variabel-variabel sewa, gaji SPV, dan penyusutan dengan nilai 8.250.000 ditambah 4.650.000 ditambah 22.100.000 rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Variabel keempat adalah total anggaran overhead, itu 15 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah yang menghasilkan 30 juta rupiah. Lanjutnya. Untuk di soal 2 itu ada diminta hitung variasi efisiensi, variasi harga, dan variasi total untuk seluruh komponen bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi dengan perhitungan melalui Excel tuh didapat kalau untuk manajemen menetapkan investigasi diperlukan jika variasi totalnya di atas 20% dari anggaran. Sehingga selisih variasi bahan baku yang terjadi secara keseluruhan bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable, dengan total selisih tersebut mencapai minus 9.685.710 rupiah diperoleh dari total keseluruhan variasi harga dan variasi efisiensinya. Di soal 3 ada diminta hitung variasi overhead.
Fabry menggunakan pendekatan flexible overhead, budgetnya meliputi total variance, budget or controllable variance, spending variance, efficiency variance, and volume variance. Di jawabannya ada terdapat standar tenaga kerja atau per jamnya sebesar 23.800. Jam standarnya itu dia berasal dari target produksi 100 unit dikali dengan standar waktu perakitan per unitnya atau 15 jam, yaitu 1.500 jam. Kemudian total jam standar sebesar 35 juta 700.000 yang merupakan total anggaran upah TKL jika dia itu bekerja sesuai dengan standar. Jam aktual sebesar 1.872 jam. Ini merupakan waktu yang sebenarnya dihabiskan oleh pekerja lepas untuk menyelesaikan 100 unit mesin. Kemudian ada tarif variable overhead sebesar 10.000 itu diambil dari soal 1 dengan listrik sebesar 4.500 ditambah dengan maintenance-nya 3.000 rupiah, kemudian ditambah dengan penolong sebesar 2.500 rupiah. Anggaran fixed overhead sebesar 15 juta diambil juga dari soal 1 dengan perhitungan sewa sebesar 8.250.000 ditambah dengan gaji SPV 4.650 ditambah juga dengan penyusutan sebesar 2.100.000 rupiah. Untuk tarif FOH sebesar 10.000 itu berasal dari total anggaran tetapnya sebesar 15 juta dibagi dengan jam standarnya sebesar 1.500 jam. Kemudian ada total tarif overhead sebesar 20.000 itu merupakan gabungan dari tarif VOH sebesar 10.000 ditambah dengan tarif FOH-nya sebesar 10.000. Kemudian ada perhitungan anggaran flexible and applied. Applied overhead atau overhead dibebankan dikurang dengan 30 juta. Ini adalah biaya yang dibebankan ke produk berdasarkan standar. Kemudian ada flexible budget pada actual hours. FBDAH itu dikurang dengan 33.720. Beberapa biaya yang boleh dikeluarkan jika kita bekerja selama 1.872 jam aktual. Kemudian ada flexible budget pada standard hours itu dikurang dengan 30 juta. Beberapa biaya yang seharusnya keluar jika kita bekerja di 1.500 jam standar. Ada total biaya aktual atau total actual. Ini adalah jumlah semua biaya yang benar-benar dibayar. Dan itu ada di tabel dengan total aktual sebesar 33.382.000 itu merupakan penjumlahan dari listrik, maintenance, bahan penolong, kemudian sewa, gaji FPV, dan juga penyusutannya. Untuk dianalisis variansi, di total variance-nya ada sebesar 3.382.000, budget or controllable variance itu sebesar 3.382.000, spending variance itu di minus 338.000, efficiency variance itu sebesar 3.720.000 dan volume variance sebesar 0 rupiah. Baik, selanjutnya di soal 4 yaitu diminta dari keterangan yang diberikan, identifikasi kemungkinan penyebab terjadinya seluruh variansi, lalu lalu lakukan identifikasi penyebab dengan menggunakan informasi yang tersedia. Nah, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, berikut adalah analisis penyebab terjadinya variansi biaya produksi di Kopitiek Brew. Yang pertama, yaitu diakibatkan variansi bahan baku langsung atau direct material variance, unfavorable. Untuk poin pertamanya, yaitu seperti bekerja kurang berpengalaman, eh, pe- yaitu penggunaan tenaga lepas baru yang belum terlatih menyebabkan tingginya kesalahan praktikan atau human error. Hal ini memicu pemborosan komponen, tingginya produk cacat, dan perlunya pengerjaan ulang atau rework. Untuk poin kedua, yaitu kenaikan harga impor, seperti nilai tukar rupiah yang melemah menyebabkan lonjakan harga signifikan pada komponen bottom base dan upper base yang diimpor dari China. Dan untuk poin yang ketiga,
yaitu adalah sistem gudang yang buruk. Tidak adanya pengawasan gudang yang baik menyebabkan sering terjadinya kasus kehilangan stok barang sehingga perusahaan harus membeli material tambahan. Boleh selanjutnya. Nah, untuk poin yang kedua adalah variansi tenaga kerja langsung atau direct labor variance. Nah, untuk poin yang pertama adalah kenaikan tarif upah atau unfavorable, seperti ketatnya persaingan pencarian tenaga kerja lepas di pasar memaksa perusahaan membayar upah lebih sedikit sedikit lebih tinggi atau memberikan kompensasi lembur demi mengejar pesanan mendadak. Yang kedua, ada ketidakefisienan waktu atau eh, pekerja membutuhkan waktu perakitan yang jauh lebih lama dari standar karena belum terbiasa dengan komponen mesin espresso semi otomatis. Yang ketiga, di sini ada kondisi lingkungan kerja yang buruk, seperti rusaknya sistem pendingin ruangan yang dapat menyebabkan suhu panas dan adanya konflik internal atau pergantian supervisor menurunkan kenyamanan dan fokus kerja karyawan. Yang ketiga di sini ada variansi biaya overhead pabrik atau factory overhead variance, flexible budget approach. Di sini seperti contohnya adalah pemborosan jam kerja, pembengkakan jam kerja akibat kelambatan pekerja lepas otomatis menarik biaya overhead variabel seperti konsumsi listrik pabrik menjadi lebih boros. Terus di yang kedua adalah gangguan operasional atau volume variance. Pergantian supervisor di tengah proyek dan masalah fasilitas memicu ketidakpastian koordinasi, membuat produksi tidak terpaksa secara optimal. Dan di soal 5 diminta untuk memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi biaya produksi. Untuk mencegah pembengkakan biaya di masa mendatang, Copytech Group harus melakukan intervensi operasional sebagai berikut. Yang pertama adalah implementasi sistem pengendalian gudang atau inventory control, implementasi barcode scanner dan stok opname berkala untuk mencegah kehilangan komponen di gudang. Yang kedua, ada pemeliharaan fasilitas dan ergonomi kerja. Perbaikan segera sistem AC atau pendingin ruangan untuk menjamin kenyamanan dan produktivitas maksimal pekerja. Yang ketiga, ada mitigasi risiko rantai pasok atau supply chain, kontrak jangka panjang, hedging, dan juga mencari vendor lokal alternatif untuk mitigasi risiko kurs rupiah. Dan yang poin keempat di sini ada manajemen SDM dan resolusi konflik, seperti membangun sistem komunikasi internal untuk resolusi konflik supervisor pegawai lebih dini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.